Oke, baik. Yang kedua, kita akan coba membuat fitur kelas ya dengan menggunakan ArcMap. Oke, jadi hal yang harus pertama kali kita lakukan adalah membuka aplikasi ArcMap-nya dan membuka ArcCatalog ya. Ini ArcCatalog yang sebelah kanan. Oke. Nah, kalian silahkan buat direktori sendiri, maunya di mana. Oke, kalau saya di sini buat di kuliah ya. Terus saya masuk ke subfolder kuliah kerja lapang 1. Nah, untuk create feature sendiri sebenarnya ada dua metode yang bisa kita gunakan. Yang pertama kita membuatnya dalam format shapefile atau SHP ya. Atau yang kedua kita membuatnya dalam format geodatabase. Nah, karena kita akan melakukan analisis topologi, baiknya kita melakukan ini dalam format geodatabase. Kenapa? Karena nanti ketika melakukan topologi itu akan dilakukan di dalam fitur dataset yang kebetulan itu ada di dalam geodatabase. Selain itu, yang kedua itu juga bisa mempermudah kita ya atau meminimalisir space yang kita gunakan. Dengan geodatabase datanya lebih kompak, lebih padat, jadi tidak akan memakan banyak memori atau kapasitas pada hard drive kalian. Oke, ini sudah masuk. Jadi saya buat di KKL1. Nah, untuk kali ini saya akan buat ini dalam format geodatabase ya. Oke, new. Nah, ini ada dua, ada file, ada personal. Kita pakai file aja karena ini filenya cukup besar ya. Nanti kita berikan nama di sini data kuliah kerja atau KKL1 biar nggak kepanjangan. Sumedang. Oke, itu namanya. Nah, di dalam sini saya nih ya, saya pribadi akan membuat dua fitur dataset. Nah, fitur dataset ini apa? Jadi lebih ke struktur subfoldernya. Jadi kalau kita bicara tadi geodatabase adalah folder, ini adalah subfoldernya. Nah, saya akan buat di sini data awal ya, data awal. Nah, data awal ini apa? Oh sorry, ini kita harus pakai underscore. Nah, atau misalnya raw data ya, raw data. Nah, raw data ini isinya apa? Jadi isinya yang belum kita olah atau yang data yang masih benar-benar kosong, mentah, atau nanti hasil analisis itu kita taruh di sini semua. Nah, sedangkan nanti kita bikin feature dataset lagi untuk data finalnya seperti itu. Nah, karena Sumedang ada di Jawa Barat, untuk sistem proyeksinya harus UTM, kita pilih 48S. Tahu ya dapat angka 48-nya dari mana? Oke, ini kita next saja, finish. Nanti akan jadi seperti ini, raw data. Nah, yang berikutnya adalah feature dataset untuk peta dasar, ya. Peta dasar. Nah, isinya apa nih peta dasar? Ini sama ya, 48S lagi, terus next, finish. Isinya adalah yang kalian hasilkan. Jadi hasil digitasi kalian yang sudah final, yang ada 13 item tadi, ada 10 item tadi, itu kita masukkan ke dalam sini, ke dalam folder peta dasar atau ke dalam feature dataset peta dasar. Ada apa aja? Ada administrasi dalam format RN dan AR, terus ada jalan atau transportasi AR dan LN, itu ada 4 feature. Terus ada perairan ya, LN dan AR. Terus ada bangunan, ada kontur, ada penutup lahan, dan terakhir ada toponimi ya. Oke, nanti ini di dalam sini semua. Nah, struktur penamaannya gimana? Ikuti yang ada di modul. Contoh nih ya, kita akan buat yang pertama untuk bangunan. Kita akan buat untuk administrasi. Oke, caranya klik kanan di peta dasar, terus pilih new, pilih feature class. Nah, oke, kita cek dulu penamaannya apa ya. Tadi, nah ini penamaannya close. Maaf. Oke ya. Penamaannya kita bisa cek di sini 01 underscore batas administrasi underscore LN dengan ada 3 field atau 3 kolom di dalamnya. Oke, kita buat hal yang sama. Ya, ini boleh kamu copy, kita taruh di sini. Ya, terus aliasnya apa? Batas
administrasi LN atau garis, silahkan ya, namanya bebas. Pada tipe feature-nya kita pilih polyline, line feature. Oke, next. Oh, dia nggak bisa ya. Please enter new name. To specific name is invalid. Oke, ini ada yang salah. Oke, 01 batas administrasi LN. Masih bisa kah? Di please enter new name. Oh, dia nggak boleh angka di depan ya. Oke, jadi kita kasih underscore aja di depan. Oke ya, jadi dia nggak mau ternyata langsung angka di depan, gagal. Ini juga saya baru tahu. Atau misalnya kalau langsung 1 mau nggak dia? Kalau 1 juga nggak mau, jadi dia di depannya tidak boleh angka ya. Jadi kita kasih nama aja underscore 01 batas administrasi LN. Oke, terus bawahnya kasih alias. Alias ini nanti nama yang munculnya ya. Oke, line feature ininya default aja karena kita tidak pakai apa yang namanya itu, kita tidak menggunakan yang namanya domain, jadi default aja. Nah, di sini fieldnya ingat tadi ada 3, ada jenis, ada status, ada sumber. Nah, kita lihat karakternya, ini semua sifatnya teks ya, teks artinya bukan angka ya. Jadi kita nanti di field atributnya kita formatnya datanya menggunakan teks. Begitupun dengan statusnya. Nah, status ini ada definitif, ada indikatif. Bedanya apa? Kalau definitif, dia sudah ada peraturannya. Peraturan pemerintah, peraturan Menteri Dalam Negeri. Misalnya Permendagri nomor sekian tentang batas kota A dan kota B. Itu yang sudah ada. Atau memang sudah dilakukan pengukuran. Sehingga nanti ada perdanya, atau misalnya peraturan bupatinya, peraturan daerah, atau peraturan wali kotanya. Jadi itu sudah jelas ada dasar hukumnya. Tapi kalau belum ada dasar hukum, kita pakai indikatif ya. Seperti itu. Oke. Kita di sini bikin yang pertama tadi apa ya? Kalau nggak salah jenis ya. Ini kita kasih nama jenis. Kita ketik aja. Tipenya kita pilih teks. Panjangnya berapa? Kalau kita lihat di sini kan nggak panjang ya, batas negara, provinsi, kabupaten, kota, dan desa. Kita kasih di sini teksnya 150 boleh deh, biar aman. Oke, terus ada yang namanya status. Nah, ini juga sama tadi indikatif definitif ya. Nah, kita pakai teks juga, isi 50. Terus yang terakhir adalah sumber. Nah, kalau misalnya tadi definitif, maka sumbernya adalah peraturannya. Peraturan bisa Permendagri, peraturan bupati atau wali kota dan lain sebagainya. Tapi kalau memang belum ada sumbernya, kalian digitasi atau misalnya dari peta rupa bumi seperti itu, ya. Atau data Podes yang kemudian diperbaharui dengan kenampakan atau dengan survei lapangan. Ini bisa disesuaikan. Oke, pastikan sudah sama jenis, status, jenis ya, status dan sumber. Oke. Kalau sudah, ini kita pastikan lagi ya. Lengthnya status tadi nggak banyak, indikatif definitif, sumber. Nah, ini mungkin agak panjang ya, kita isi 250 aja. Oke, setelah itu klik finish. Nah, maka dia akan muncul di sini batas administrasi LN. Oke. Nah, yang berikutnya adalah batas administrasi AR. Artinya namanya sama ya, 02 batas administrasi AR. Oke. Ini kita kasih nama batas administrasi AR. Oke, administrasi AR. Oke, tipenya apa? Polygon. Karena ini kan AR ya, area. Oke, kita klik next. Terus ini default seperti biasa. Nah, untuk atributnya beda. Lihat di sini. Ada provinsi, kabupaten, kecamatan, desa, dan sumber. Ini memang urutannya agak dari tinggi ke paling rendah ya. Mungkin kita bisa balik aja dari unit yang paling rendah dulu. Dari desa, terus kecamatan, terus kabupaten, terus provinsi. Ya. Jadi ada desa, kelurahan ya. Desa, karena nggak bisa pakai garis miring sebenarnya. Kalau bisa enak sekali nih. Desa, atau desa kelurahan ya. Kita pakai samain aja lah sama pedoman desa.
Tapi kalau nanti misalnya di tempat kita namanya kelurahan ya ganti jadi kelurahan, jangan jadi desa ya. Ini karena kabupaten kan, kalau di kota mungkin nanti kelurahan. Terus desa, habis desa kecamatan, kabupaten, dan yang terakhir adalah provinsi. Nah, untuk teksnya, semua tipenya sama ya, teks. Mungkin lengthnya kita panjangin jadi 250 semua. Supaya apa? Supaya aman. Biar space-nya banyak ya. Terus harus kalian perhatikan bahwa untuk nama field atau nama kolom ini maksimal adalah 11 karakter. Ya, kalau kita masukkan ke dalam save file. Tapi kalau di dalam GDB itu bisa panjang. Cuma nanti ketika kita konversi dari feature ya, dari feature class ke dalam bentuk save file itu akan terpotong namanya. Misalnya desa underscore kelurahan itu lebih dari 11 karakter. Nah, nanti ketika akan masuk ke kita convert atau kita ekspor ke dalam save file, maka namanya mungkin desa underscore kelu gitu kan. Jadi agak aneh. Jadi kita amannya aja pakai desa aja. Oke, kalau sudah seperti biasa finish, dia akan muncul. Nah, ini bedanya kalau format line dia bentuknya line, ini formatnya area. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya ya. Kita kan udah punya nih batas administrasi, misalnya kita Tanjung Kerta nih. Oke, kita udah punya nih administrasinya Tanjung Kerta. Oke, nah sekarang pertanyaannya, bisa nggak administrasi ini kita masukin ke sini? Bisa. Caranya gimana? Pertama, administrasi Tanjung Kerta ini kita import dulu masuk ke raw data ya. Jadi kita import feature class ya. Sorry. Di sini nih, kita ekspor si Tanjung Kertanya. Export to geodatabase single. Karena ini cuma satu file. Nah, kita pilih outputnya di raw data. Terus nanti kita namain. Kita boleh namain namanya Tanjung Kerta misalnya ya. Kecamatan Tanjung Kerta. Oke. Tanjung Kerta. Oke. Kita tunggu. Oke, komplit. Nah, nanti dia akan muncul di sini. Nah, sekarang kan kita nggak perlu semua kecamatannya ya. Artinya kita cuma perlu satu desa aja. Misalnya saya ambil contoh. Nah, desa kita kan ini ya, untuk kelas B, maaf. Sukamantri, Tanjung Mekar, Banyuasin, dan sebagainya. Saya ambil contoh satu aja. Misalnya Banyuasin ya, Banyuasih, sorry. Oke. Caranya gimana? Kita ekspor aja. Kita select dulu ya, pakai select ini select feature. Kita select Banyuasihnya, terus kita klik kanan di sini data export. Nah, ekspornya kemana? Kita ekspor ke dalam raw data nama desanya. Nah, ini pastiin kalau nggak muncul ininya kamu ganti dari save file jadi file and personal geodatabase. Masuk ke L1 Sumedang, masuk raw data. Kasih nama desa Banyu, tadi apa namanya? Banyu Asih ya, Banyu Asih. Oke. Betul ya namanya, Banyu Asih. Oke. Kita klik oke. Do you want? Oke, yes, boleh. Nah, jadi muncul desa Banyu Asihnya aja. Ini ilustrasi aja ya, contoh nanti kalian silahkan lakukan pada desa kalian masing-masing. Nah, jadi pada poin pertama, ingat ya, nanti kita akan coba editing pinggir-pinggir ini berdasarkan batas fisik yang ada. Itu nanti setelah ini ada di video digitasi. Nah, tapi sekarang tugas kalian adalah kalian buat di sini di peta dasar itu keseluruhan fitur yang akan kita buat. Jadi setelah ini ada apa lagi? Ada transportasi LN, transportasi AR, perairan. Mungkin ini nggak usah ya, kontur ini nggak usah kalian buat fiturnya, dan toponimi juga nggak usah. Jadi tadi batas, transportasi, perairan, terus bangunan kasum, sama penutup lahan. Oke, itu contohnya. Nah, silahkan fieldnya disesuaikan dengan pedoman ini. Terima kasih.